Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 terbawa ke dalam tanah oleh 3 anak yang tidak dikenalnya. Siapakah 3 anak itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dua anak lelaki yang tadi menyerang Wiro ternyata sudah berada dalam ruangan itu, duduk bersila di hadapan seorang kakek bermuka klimis lonjong dengan janggut pendek di dagunya. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam, berikat kepala dan berikat pinggang kain putih. Meski sudah lanjut, tapi rambut yang panjang masih berwarna hitam. Kakek ini duduk bersila di atas sehelai tikar kulit harimau yang kepalanya telah dikeringkan dan menghadap ke arah Wiro dengan mulut menganga. Di belakangnya tampak sebuah pembaringan di mana tampak terbujur sesosok tubuh. Yang bukan lain adalah tubuh Nawang Suri. Gadis cilik di belakang Wiro cepat melangkah ke hadapan si orang tua dan duduk bersila di samping dua kawannya. "Junjungan, tamu sudah kami antar ke hadapanmu. Apakah kami tetap berada di ruangan ini atau menunggu di taman?" "Taman?" Wiro memandang heran berkeliling. Di mana pula ada taman di ruangan bawah tanah itu? Dan dia tidak melihat pintu selain 3 pintu yang berhubungan dengan 3 terowongan jalan masuk tadi. Sang junjungan menganggukkan kepala pada gadis cilik itu, tetapi sepasang matanya tetap mengharap pada pendekar 212 Wiro Sableng. Pandangan mata itu begitu tajam dan sangat berwibawa, membuat pendekar kita merasa risih. "Kalian tetap berada di sini sampai urusan kita dengan tamu ini selesai. Harap kalian pindah duduk ke sebelah kanan. Beri tempat pada tamu kita untuk duduk di hadapanku." 3 anak itu beringsut ke bagian kanan ruangan. Lalu kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro agar dia pindah duduk lebih dekat ke hadapannya. Meski merasa tidak enak, Wiro menurut saja dan berkata, "Nah orang tua, siapapun kau adanya, saya sudah datang memenuhi permintaanmu. Harap terangkan segala maksud." Orang tua itu tersenyum, tapi hanya sedikit dan sekejap saja. Sesaat kemudian, wajahnya kembali serius. "Kurasa aku tak perlu memperkenalkan diri lagi. Kau sudah tahu pasti siapa diriku dari pembicaraan kasakusuk orang-orang kerajaan itu, juga penjelasan dan prajurit-prajurit di luar lubang." "Ya, saya tahu kau adalah Resi Mandra Botama, tak lebih dari itu," menjawab Wiro. Si orang tua mengangguk, lalu tanpa diminta dia menjelaskan, "Dulu aku adalah pendamping dan penasehat raja, dan raja saat itu adalah ayah Nawang Suri, gadis yang telah beberapa kali kau selamatkan. Untuk semua perbuatanmu itu, aku mengucapkan banyak terima kasih. Kelak hari ini juga akan kubalas semua jerih payahmu." Apapun yang saya lakukan, tidak ada niat untuk minta balas jasa kok," jawab Wiro. Dia memanjangkan leher memandang ke arah pembaringan. "Gadis itu, bagaimana keadaannya?" "Tangannya yang patah sudah dibalut, luka dalam bekas pukulan sudah diobati. Paling tidak membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyembuhkan luka dalam itu, dan 3 bulan untuk menyambung kembali tulang lengan yang patah. Kini dia tertidur nyenyak. Kasihan dia,
Saya sudah berkali-kali menasihatkan agar jangan berlaku nekat. Gadis itu tidak nekat, memotong Resi Mandrabotama. Apa yang diperlihatkannya adalah satu keberanian sejati, jiwa satria membela hak dan demi kewajiban. Wiro terdiam. Dia tak mau berdebat soal urusan orang-orang ini. Jalan pikiran mereka jelas berbeda. Setelah berpikir sejenak, dia baru berkata memberi pendapat. Saya tidak ingin mencampuri urusan kalian, apalagi yang menyangkut kerajaan. Hanya saja, kalau saya boleh memberikan pendapat, dan harap maaf kalau pendapat saya keliru, apapun yang hendak kalian lakukan harus dipikir masak-masak. Keadaan di luar sana sudah sangat jauh berbeda. Kalian berjuang, tapi perjuangan kalian akan sia-sia karena kalian tidak ada bedanya dengan sebuah perahu kecil menyongsong badai gelombang yang sangat dahsyat. Mengapa persoalan hidup tidak dilupakan saja dan memilih jalan hidup yang tenang tentram? Orang tua itu tersenyum lagi, tapi segera pula wajahnya menunjukkan keseriusan kembali. Pendapatmu mungkin benar, tapi jangan lupa badai gelombang yang bagaimanapun besarnya suatu saat pasti akan reda. Dan saat itulah yang kami tunggu untuk bergerak kembali. Berarti pertumpahan darah tak akan pernah berhenti, ujar Wiro pula. Itu memang sudah aturan kehidupan di dunia, menyauti sang resi. Wiro menggeleng. Kenapa kau menggeleng? Manusia hadir di dunia ini untuk mengatur dunia, bukan dunia yang harus mengaturnya. Resi Mandrabotama terdiam, tapi bibirnya bergetar. Resi, sebaiknya urusan itu tidak usah kita bicarakan, karena hanya akan mengundang perdebatan yang tak putus-putusnya. Jika jalan pikiranmu kau anggap betul, tak ada yang melarangmu untuk melakukan apa saja. Tentunya, segala akibat dan tanggung jawab berada di pundakmu. Sekarang, mungkin kau lebih baik menerangkan mengapa meminta saya datang ke goa ini. Pertama, seperti kukatakan tadi, untuk mengucapkan rasa terima kasih karena kau telah menolong putri raja kami Nawangsuri. Namun, ada hal yang lebih penting lagi. Apakah kau bersedia kawin dengan gadis itu? Wiro Sableng melengah kaget dan terengah-engah mendengar ucapan itu. Hah? Kau terkejut anak muda? Tanya si orang tua. Tentu saja. Jawab Wiro. Pertanyaanmu aneh. Hampir saja pendekar ini hendak mengucapkan kata gila. Tapi sang resi langsung menyambung dengan pertanyaan. Apa yang menurutmu gila atau aneh? Bagaimana kau enak saja menanyakan hal itu, padahal kau bukan orang tua gadis itu. Saat ini, kedudukanku lebih kurang sama dengan orang tuanya. Lain daripada itu, bagaimanapun juga, Nawangsuri adalah putri raja. Sedangkan aku hanya seorang pemuda gelandangan yang dicap orang sinting di mana-mana. Resi Mandrabotama tertawa lebar. Ini pertama kali Wiro melihat orang tua itu tertawa demikian. Keduanya duduk terpisah lebih dari 3 langkah. Tapi seperti bisa memulur panjang, tangan kanan sang resi tahu-tahu sudah menepuk-nepuk bahu Wiro dengan sikap yang tampak ramah. Tapi sebaliknya, Wiro merasa bahunya seperti dijatuhi batu-batu besar. Kalau dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga, tubuhnya pasti sudah terbanting ke lantai. Dia maklum kalau orang ini tengah mengujinya. Anak muda, apa bedanya putri raja atau putra raja dengan orang kebanyakan? Ingat, tadi kau mengatakan bahwa kita lahir ke dunia untuk mengatur dunia ini agar jangan sampai dunia mengatur kita. Nah, bukankah itu cocok dengan ujar-ujarmu itu? Mungkin, tapi tidak untuk yang satu ini. Segala sesuatunya tentu ada pengecualian. Bagaimanapun juga, tak mungkin saya berani menerima permintaanmu itu. Saya mohon maaf, kalau urusan sudah selesai, saya mohon diri. Resi Mandrabotama menarik tangannya dari bahu Wiro. Urusan yang satu itu, kuanggap belum selesai. Aku memberi waktu 1,5 tahun padamu untuk memberikan jawaban.
kenapa urusan jadi gila macam begini sih? Obatin Wiro. Di depannya kembali terdengar si orang tua berkata, anak muda, sementara urusan perjodohanmu dengan putri rajaku ditunda dulu, aku ada satu permintaan. Entah kau sudi menolong atau tidak. Apakah itu? Keris Mustiko Geni, saut sang resi. Kini hanya tinggal sarungnya saja yang ada pada kami. Kerisnya telah dirampas orang-orang kerajaan. Dapatkah kau membantu mengembalikan senjata lambang tahta kerajaan itu? Aduh, saya tidak dapat memastikan. Tapi jika itu permintaanmu, saya akan mencoba, jawab Wiro. Lalu dia berdiri karena ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kau sangat kesusu anak muda, bertanya Resi Mandrabotama. Walau Wiro telah berdiri, dia tetap saja duduk di atas tikar kulit harimau. Maafkan, saya memang harus pergi. Saya gembira bisa bertemu denganmu. Jangan buru-buru pergi dulu anak muda, ada sesuatu untukmu. Apa gerangan yang membuat Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 terburu-buru dari sana? Kau sangat kesusu ya anak muda, bertanya Resi Mandrabotama. Kalau Wiro telah berdiri, dia tetap saja duduk di atas tikar kulit harimau. Maafkan, saya memang harus pergi. Saya gembira bisa bertemu denganmu. Jangan buru-buru pergi dulu anak muda, ada sesuatu untukmu. Resi, ingat, saya tidak meminta balas jasa apa-apa. Saya tidak mengandung niat inginkan pamrih. Ini tak ada hubungan dengan soal kebaikanmu menolong Nawang Suri. Ini semata-mata pemberian dariku karena aku suka padamu. Lalu dari balik pakaian hitamnya, Resi Mandrabotama mengeluarkan 2 buah benda. Benda-benda itu diletakkannya di atas kulit harimau di hadapannya. Besarnya sekitar setelapak tangan, berbentuk bulat yang berlubang di bagian tengahnya dan mempunyai sudut runcing sebanyak 7 buah. Satu berwarna merah, satu lagi berwarna putih. Ini adalah sepasang cakra dewa, berkata resi itu. Yang berwarna merah, cakra jantan, dan yang putih, cakra betina. Kau boleh mengambil yang merah. Wah, terima kasih Resi Mandra. Mohon maaf, saya tak berani menerima pemberianmu, kata Wiro seraya membungkuk. Jangan membuat aku tersinggung anak muda. Aku tidak bermaksud menyogokmu. Sang resi tampak agak marah. Saya tidak mengatakan demikian atau bermaksud begitu, saut Wiro. Cakra ini bukan senjata sembarangan. Bila mengenai sasaran atau serangan meleset, ia akan berbalik kembali. Setiap sudut runcingnya memiliki racun mematikan yang tidak akan luntur sampai 100 abad. Ambillah yang merah ini, aku berikan dengan tulus ikhlas. Karena Wiro Sableng masih tak mau menerima, akhirnya Resi Mandrabotama menyisipkan cakra dewa yang putih lalu berdiri dan melangkah mundur ke sudut ruangan. Kau akan saksikan kehebatan senjata ini anak muda, kata sang resi. Lalu sekali tangan kanannya bergerak, cakra dewa putih melesat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Suaranya bergaung aneh. Terkejut mendapat serangan tak terduga itu, Wiro berseru kaget dan cepat-cepat tundukkan kepala. Cakra dewa berdesing dan membebat putus rambut yang melingkar di bawah telinga kiri pendekar 212. Itu serangan tidak mengenai sasaran, senjata itu berputar di udara lalu membalik ke arah Resi Mandrabotama. Orang tua ini cepat menangkapnya dan memasukkannya kembali ke balik pakaiannya. Orang tua, kau hendak membunuhku ya? Kata Wiro masih belum sirap kaget dan bergetar suaranya. Sang resi tertawa. Tidak mudah membunuh pendekar sepertimu anak muda, katanya.
Lalu dia memberi isyarat pada ketiga prajuritnya. 3 anak kecil yang duduk di sebelah kanan ruangan cepat berdiri melangkah ke dinding sebelah belakang, menekan salah satu bagian dinding. Secara aneh, dinding itu menguak ke samping. Kwek! Sebuah pintu terbuka. "Selamat jalan anak muda," kata Resi Mandra Gotama. "Terima kasih Resi Mandra. Saya minta diri sekali lagi terima kasih." Sebelum keluar dari ruangan itu, Wiro melangkah dulu mendekati pembaringan. Setelah menatap wajah Nawang Suri sebentar, lalu dia melangkah ke pintu. Di ambang pintu, dengan tersenyum lebar, dia menegur 3 anak itu. "Kalian bertiga benar-benar hebat. Aku kagum pada kalian. Kalau ada kesempatan, lain kali, apakah mau meneruskan permainan di lembah batu kapur tadi?" "Tentu saja Paman Raden, asalkan junjungan kami memberi izin," jawab ketiga anak itu berbaringan. Lalu mereka menekan dinding belakang dan menutup kembali. Trek! "Aneh, dunia ini memang penuh keanehan," katanya pada diri sendiri. Ternyata lubang kediaman Resi Mandra Gotama di sebelah kiri berdampingan dengan bukit yang subur. Jika orang berada di taman itu, tak satu pun yang bakal mengetahui bahwa pada samping batu yang tertutup rumput terdapat sebuah pintu rahasia. Pantas orang-orang kerajaan tak pernah berhasil menemukan tempat persembunyian ini. Dari balik pinggangnya, Wiro keluarkan cakra dewa berwarna merah. Sesaat, benda itu ditimang-timangnya. Beberapa belas langkah di hadapannya ada sebatang pohon. Tanpa pikir panjang, cakra dewa itu dilemparkannya ke arah pohon itu. Menancap tepat di pertengahan batang. Begitu menancap secara aneh, senjata ini melejit keluar dan kembali ke arah Wiro. Cepat-cepat, Wiro menangkap benda itu dan memperhatikannya penuh kagum lalu menyimpannya baik-baik kembali. Ketika dia hendak melangkah pergi, sekilas dia memandang lagi ke arah pohon yang tadi ditancapi cakra dewa. Tengkuknya merinding. Seluruh pohon itu mulai dari batang sampai ke daun dilihatnya berubah membiru. "Wah, racun ganas, benar-benar ganas." Mereka 212 geleng-geleng kepala lalu tinggalkan tempat itu. "Bagaimana keadaannya?" tanya Ki Rawi Jembor. Ahli pengobatan yang menjadi pimpinan gelengkan kepala, wajahnya murung. "Saat ini, kita hanya bisa mencegah 3 buah jarum yang menembus tubuhnya tidak terbawa larut oleh aliran darah sampai ke jantung. Kami melakukan beberapa totokan." Ki Rawi Jembor kepalkan tinju kanannya. "Kalian bertiga harus menemukan jalan menyembuhkannya. Jika ada pihak lain yang bisa membantu, jangan segan-segan meminta tolong. Akan kami perhatikan pesanmu itu, Ki Rawi." "Apakah kalian ada melihat Raden Mas Cokroningrat?" 2 orang menggelengkan kepala. Orang ketiga menjawab, "Tidak." "Baiklah, rawat sobat itu baik-baik. Nanti aku segera kembali." Keluar dari kamar, Ki Rawi Jembor segera memeriksa seluruh istana guna mencari Raden Mas Cokro. Setelah merasa pasti orang itu tak ada di istana, maka dia segera menuju ke tempat kediamannya. Ternyata di rumah pun Cokroningrat tidak ada. Ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, seorang lelaki berkuda tiba-tiba mendatangi. Sebelum Ki Rawi membentak, orang ini sudah bicara. "Saya diutus oleh Raden Cokroningrat. Hulu Balang diminta datang menemuinya di satu tempat. Harap mengikuti saya." Pelipis Ki Rawi Jembor bergerak-gerak, rahangnya menggembung. Walaupun Cokroningrat adalah kepala pasukan kerajaan dan dalam keadaan negeri kacau seperti itu, dia memegang kendali tertinggi, namun masih ada Pati Wulung Kerso atasannya. "Ada keperluan apa Raden Cokro memanggil aku? Dan mengapa ke satu tempat rahasia, bukan ke istana?" bertanya Ki Rawi Jembor. "Saya tidak tahu Hulu Balang, saya hanya diperintahkan saja." "Baik, tapi kau ikut aku dulu ke istana. Ada sesuatu yang harus kau kerjakan. Baru nanti kita sama-sama menemuin Raden Mas Cokroningrat." "Tidak bisa begitu Hulu Balang. Raden Cokro meminta agar Hulu Balang ikut saya sekarang, Ju." Satu tamparan mendarat di wajah penunggang kuda itu. Bibirnya pecah, 2 giginya tanggal, dan tubuhnya terpental dari punggung kuda tunggangannya.
sekali lagi kau berani bicara sembrono, kupatahkan batang lehermu, bentak Ki Rawi Jembor. Lalu dia berangkat kembali menuju istana. Utusan Raden Cokro terpaksa mengikuti sambil tiada hentinya mengeluh kesakitan. Ketika ingat Pati Wulungkerso, saat itu juga Ki Rawi Jembor merasa perlu kembali ke istana. Ia memang tidak suka pada sang Pati, namun lenyapnya Wulungkerso begitu saja membuat dia diam-diam merasa khawatir. Disusul dengan hilangnya Cokroningrat yang tahu-tahu kemudian mengirim seorang utusan. Apakah yang terjadi di balik semua ini? Ada satu lagi yang dikhawatirkan hulu balang tertinggi istana ini, yaitu keselamatan Pangeran Purbaya. Pangeran inilah satu-satunya yang berhak dinobatkan jadi raja karena dia putra tertua dari istri pertama Sri Baginda. Bagaimana kelanjutan kekisruhan di dalam istana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.